Saat berbicara, mengikuti bimbingan Nan Xiaoxiang, Qin Yichen melihat ada altar batu besar di depannya. Seperti altar formasi, duduk di alam rahasia. Ini, di atas altar, ada beberapa gugusan cahaya yang mengambang. Di gugusan cahaya itu, Qin Yichen merasakan makna yang dalam. Sepertinya ada karakter misterius yang berkedip dalam terang dan gelap. Beberapa orang berdiri di depan altar, tampak tercengang. Tetapi Nan Xiaoxiang tersenyum. Ya, ini dia. Altar ini dibuat oleh upaya bersama dari beberapa leluhur bela diri digital. Tetapi ini adalah ujian bagi kami. Lilang bertanya, Kakak Nan, apa persyaratan untuk tes ini? Nan Xiaoxiang melihat ke altar dan menjelaskan, ya, selama seseorang melangkah ke altar, formula akan diaktifkan. Dan yang harus dilakukan oleh peserta adalah tetap berpegang pada meditasi berlutut selama mungkin. Zhou Ying, nomor 3, berkata dengan singkat, sesederhana itu. Nan Xiaoxiang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, lebih dari itu. Ketika formasi diaktifkan, kekuatan roh di sekitar altar ini akan terpengaruh dan diringkas menjadi berbagai cara misterius, memengaruhi meditasi yang mengganggu para peserta. Jadi, ada ujian besar untuk penguasaan laut kesadaran dan temperamen para pendatang. Nan Xiaoxiang menatap kelompok cahaya itu. Selama persyaratan yang ditetapkan oleh leluhur bela diri terpenuhi, kelompok cahaya di altar dapat diperoleh, dan di setiap kelompok cahaya ada upaya dari penatua. Kesempatan ini membuat Lilang bahagia, dan usaha dari seorang tetua sangatlah berharga. Pada suatu waktu, beberapa orang melihat ke arah altar batu, dan lampu pompa muncul. Siapa yang ingin kamu coba? Selama interogasi, Nan Xiaoxiang menatap Qin Yichen lagi, dan sepertinya sedang menunggu jawaban yang terakhir. Namun, Qin Yichen sedikit mengernyit. Lalu merenung lalu berkata, Xiaoxiang Pilmaster ingin mendapatkan persetujuan dari leluhur penatua, setidaknya untuk beberapa hari di lapangan. Nan Xiaoxiang menggosok dagunya. Yah, aku ingat setidaknya 5 hari. 5 hari? Anda tahu, waktu sangat berharga bagi Qin Yichen hari ini. Dia tidak bisa terburu-buru dan mencoba menguji pembangkit tenaga listrik secara perlahan. Tetapi Sekte Abadi Yuan Surgawi di luar alam rahasia dan ras manusianya cemas. Nan Xiaoxiang juga tampaknya mengetahui kekhawatiran Qin Yichen. Belum lagi 5 hari masih paling sedikit. Karena upaya telaten penatua diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan, persyaratan ujian yang tersisa secara alami semakin sulit. Qin Pilmaster, lagi pula, kamu memiliki hal-hal yang lebih penting, jadi kamu tidak harus tinggal di sini. Nan Xiaoxiang berpikir, jika demikian, dia telah melewati banyak ujian di sepanjang jalan. Meskipun Qin Yichen 100.000 sedang terburu-buru, dia tidak bisa meninggalkan Lilang 9 orang sendirian. Sama seperti beberapa orang saling memandang dengan cemas. Tetapi mereka melihat Sang Wanyi tiba-tiba berkata, jadi, Xiaoxiang Junior Brother, Anda membawa Lilang mereka, dan saya, menemani Master Pil Yichen untuk menemukan Master Leluhur, bagaimana caranya? Beberapa orang dari Nan Xiaoxiang terkejut, dan bahkan kecemburuan muncul di mata mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka masih menundukkan kepala. Sejak ini, maka Qin Pil Master. Ayo. Qin Yichen melengkungkan tinjunya. Dia tidak bisa mentolerir tinta pada saat ini. Bahkan ketika bersiap untuk berpisah dengan kerumunan, Nan Xiaoxiang menyalakan lampu pompa ke altar. Nah, siapa di antara kamu yang mencoba duluan? Lampu pompa Lilang berkedip, dan di antara mereka, sepertinya ada kelompok cahaya yang membuatnya merasa cukup familiar. Nan Xiaoxiang berkata, ya, itulah yang ditinggalkan paman bela diri Luoheng. Lilang, apakah kamu yakin? Cahaya Lilang mau menyala. Sepertinya dia akan berada di altar. Dan ketika Nan Xiaoxiang menundukkan kepalanya dengan sedikit kepuasan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menyatakan dengan sungguh-sungguh, Lilang, dan kamu, hari ini ada di jajaran pendiri sekte telah memberi Anda keberuntungan. Tetapi di masa depan, ketika Anda menjadi terkenal, Anda juga akan berada di alam rahasia, meninggalkan peluang bagi generasi muda, mengerti? Lilang dan yang lainnya tampak segar dan menundukkan kepala. Dan tiba-tiba, beginilah cara para pendahulu menanam pohon dan keturunannya menikmati kesejukan. Itu juga alasan sekte abadi berkembang selama bertahun-tahun. Lilang perlahan melangkah ke altar, tapi sosok Qin Yichen secara bertahap menjauh. Sepanjang jalan, Qin Yichen juga melihat banyak cobaan dan peluang yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik alkimia Dao itu. Tetapi di matanya saat ini, itu tidak terlalu menarik. Qin Pil Master, mari kita lanjutkan. Jika kami ingin datang ke ujian ini, kami tidak dapat memuaskan guru leluhur. Setelah mendengar ini, Qin Yichen mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Selain itu, terima kasih banyak Qin Pil Master bersedia berjalan dengan Qin ini. Tidak apa. Sebelum saya masuk, guru secara khusus memberitahu saya. Secara kebetulan, Sang Guanzhen menambahkan di lubuk hatinya bahwa bahkan jika guru tidak memberitahunya, dia tidak keberatan pergi dengan Qin Yichen. Dua orang pergi jauh-jauh, dan pada saat yang sama, mereka jauh dari daratan Jie, kota kekaisaran, aula besar termewah.
Saya melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu duduk di posisi paling menonjol di aula besar, mengetuk teh harum yang ditawarkan oleh Jie Changyun sendiri. Bertanya dengan santai, Saudara Changyun, berapa lama Anda perlu mengambil para gangster itu tidak punya tempat tujuan? Orang tua itu, pada usianya, tampaknya lebih muda dari Jie Changyun, tetapi pembicaraan arogan yang samar menunjukkan status transendentalnya. Namun, pensiunan kaisar, sama seperti pusat kekuatan Golden Immortal, tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Sebaliknya, mereka memperolehnya dengan wajah tersenyum dan berkata, kembali ke Sirmo, paling lama setengah bulan, kita bisa membuat mereka berani. Dengan pencuri dan kejahatan saudara laki-laki dan laki-laki, mereka membobol pasukan dan menyerang Huanglong. Karena itu, Jie Changyun dengan hati-hati bertanya lagi, Tuan Mo, apakah Anda ingin seorang lelaki tua menyelesaikan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu secepat mungkin? Di aula besar, Anda adalah Jie Fan Kaisar, tetapi saat ini sedang melayani. Dan lelaki tua bermargamo menggosok janggut peraknya, merenung lalu berkata, setengah bulan, dan beberapa sekte abadi lainnya, hampir itu bisa dilakukan. Lagi pula, itu adalah senyuman, Saudara Changyun, serahkan saja hal-hal ini kepada orang-orang di bawah. Jie Changyun menemani kepalanya dengan senyuman, tapi lelaki tua bernama Mo itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mendengus dingin, ada rasa ketenangan di matanya, HMPH, rumput tembok, sedang berburu di medan perang. Tetapi kentut dibunuh oleh pencuri jangan berani mengadu domba. Dan sekarang melihat manfaatnya, masing-masing semua orang duduk dan mulai dengan harganya. Jika bukan karena kejahatan si pencuri, bagaimana Dewa Sekte Abadi akan terbiasa dengan mereka? Orang tua ini adalah salah satu tetua dari Sekte Abadi Sen Xiao Mo Wang Yu, dan bahkan pembangkit tenaga listrik abadi emas. Dan dunia Changyun yang mendengar ini juga menunjukkan kebencian yang kuat. Semua orang menyalahkan orang tua itu. Saya tahu bahwa pencuri itu sangat pelit. Dan saya seharusnya membantingnya menjadi daging. Dua pencuri dalam populasi secara alami adalah Qin Yi Chen. Wajah Mo Wang Yu suram. Meskipun pencuri itu telah dihancurkan oleh Sekte Master Senior Brother sendiri, tidak mungkin bagi mereka untuk menghilangkan kebencian mereka. Belum lagi yang lainnya, hanya untuk menumbuhkan hampir 1000 murid di atas rata-rata dewa abadi seperti Jiang Yutian, kristal peri yang perlu dikonsumsi jumlahnya sangat banyak. Terlebih lagi, hampir 1000 murid sebelum memasuki medan perang berburu. Tetapi telah mempersiapkan kelas abadi dengan sengaja. Dan itulah yang membuat dagingnya sakit.